Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang tema ekstradisi yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Melani Putri Amalia dengan NIM 341, Hani Dwi Lestari dengan NIM 339, Maratu Soliha dengan NIM 346, Tabita Zahra Oktavara dengan NIM 351, Kurnia Bahari Samaludin dengan NIM 365, dan yang terakhir Tri Bagus Prasetyo dengan NIM 252. Next. Pembahasan yang pertama tentang konsep perjanjian ekstradisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi adalah penyerahan suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Dan di sini pun ada pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut L. Oppenheim, yang berkata ekstradisi adalah penyerahan seseorang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana suatu waktu berada kepada negara di mana disangka melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan. Dan yang kedua, menurut J. G. Starke, itu adalah ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tio. Oke, selanjutnya eh, saya, Bagus Prasetyo, akan menyampaikan kelanjutan dari Mbak Melani Putri Amalia. Oke, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi adalah penyerahan suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Kemunculan perjanjian ekstradisi tidak terlepas dari adanya implementasi dari asas hukum internasional, yaitu asas audedere au punere. Menurut Hugo Grotius, apa itu asas audedere au punere? Asas audedere au punere yang berarti terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara di tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut, atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Oke, selanjutnya. Syarat serta proses dalam pembentukan ekstradisi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut ini, yaitu menurut UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui apabila pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk menyerahkan seorang pelaku kejahatan yang berada di Indonesia kepada negara peminta, yaitu yang pertama, penahanan sementara orang yang akan diekstradisi, yang menurut pasal 18 sampai pasal 20. Yang kedua, pengajuan surat permintaan ekstradisi dari negara peminta melalui saluran diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden, tertuang dalam pasal 21. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap pelaku yang akan diekstradisi menurut pasal 25 sampai 28. Dan yang keempat, proses persidangan atas BAP tertuang dalam pasal 29 sampai pasal 33.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kurnia Bahari. Kelima, pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri terhadap penetapan hakim jika hakim menetapkan bahwa yang bersangkutan dapat diekstradisi. Ada dalam pasal 36 ayat 1. Yang keenam, keputusan Presiden untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak. Ada pada pasal 36 ayat 2. Keputusan ini kemudian diberitahukan kepada negara melalui saluran diplomatik. Yang ketujuh, penyerahan orang yang diekstradisi ada pada pasal 40-41. Selanjutnya, peran ekstradisi dalam menuntas kejahatan. Selanjutnya yakni peran ekstradisi dalam menuntas kejahatan. Pembuatan suatu perjanjian ekstradisi antar negara merupakan langkah yang tepat dalam mengamankan kepentingan suatu negara dan memastikan penegakan hukum atas setiap warga negaranya agar dapat terwujud. Contohnya adalah perjanjian ekstradisi yang telah dibuat dan disepakati yang mengatur mekanisme atau prosedur pelaksanaan ekstradisi, serta kriteria-kriteria kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini dapat menjadi usaha untuk pencegahan serta pemberantasan kejahatan. Namun, ekstradisi juga bisa mengalami kendala, dan hal itu disebabkan jika sistem hukum oleh masing-masing negara yang dimiliki itu berbeda-beda. Next. Dalam menyerahkan pelaku kejahatan melalui ekstradisi pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, yang menyatakan bahwa penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas pemaparan teman-teman. Mohon maaf atas bila banyak kekurangan, ada kesalahkataan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.